Saya Inaratul Aini dari kelas pendalaman IPA B. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu pembelajaran IPA, materi dari pembelajaran IPA yaitu mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep campuran. Saya akan melakukan sebuah eksperimen sederhana mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, tujuannya adalah untuk agar kita mampu membedakan mana yang termasuk ke dalam campuran homogen dan mana yang termasuk ke dalam campuran heterogen. Yuk simak videonya. Nah, sebelum ke praktik, teman-teman tahu nggak sih apa itu campuran? Campuran terdiri dari dua zat atau lebih dan tidak membentuk zat baru. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang mana campuran antar dua zat yang mana partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen ini biasa disebut juga dengan larutan. Misalnya, campuran antara air dengan gula menjadi larutan gula, dan campuran air dengan garam disebut dengan larutan garam. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran antar dua zat atau lebih yang mana partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan dan pembatas antar dua zat masih terlihat. Yuk langsung saja ke praktik. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya. Yang pertama ada garam, ada minyak, pasir, susu, kopi, gula, air dan sendok. Nah, pertama adalah kita mencampurkan air, memasukkan air ke dalam masing-masing gelas, masing-masing bahan-bahan yang ada di depan sini. Nah, teman-teman bisa kita lihat apa yang terjadi. Jadi, campuran yang dapat menyatu dengan air disebut campuran homogen, dan campuran yang tidak dapat menyatu disebut dengan campuran heterogen. Yang pertama kita lihat garam. Di sini terlihat bahwa garam tercampur atau terlarut atau menyatu ke dalam air. Berarti garam ini termasuk ke dalam campuran homogen. Kemudian ada minyak. Di sini terlihat bahwa minyak tidak dapat tercampur dengan ke dalam air. Masih terlihat batas antar zat, sehingga ini minyak dengan air disebut dengan campuran heterogen. Kemudian pasir. Pasir tidak dapat tercampur dengan air karena ada endapan di bawahnya, dan ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Kemudian ada susu. Susu tercampur atau menyatu dengan air, sehingga susu masuk ke dalam campuran homogen. Kemudian ada kopi. Kopi ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Mungkin di kamera tidak terlihat begitu jelas,
Mengapa kopi termasuk ke dalam campuran heterogen? Karena bubuk dari kopi sendiri mengalami pengendapan di bagian bawah air dan tidak menyatu dengan air dan tidak tercampur ke dalam air, sehingga kopi disebut dengan campuran heterogen, termasuk ke dalam campuran heterogen karena memiliki endapan di bagian bawahnya. Kemudian gula termasuk ke dalam campuran homogen karena campuran gula dengan air dapat menyatu atau tercampur, sehingga disebut dengan campuran homogen. Salah satu campuran dari homogen adalah garam. Bagaimana ini terjadi? Molekul air H2O mempunyai kutub yang tetap, yaitu kutub H sebagai kutub positif dan kutub O sebagai kutub negatif. Molekul garam dalam bentuk padatan garam mempunyai kutub yang tetap, yaitu ion Na+ sebagai kutub positif dan ion Cl sebagai kutub negatif. Saat garam dan air diaduk terjadi interaksi antara molekul air dan garam, kutub positif air yaitu H akan menarik ion negatif yaitu Cl- dari garam, sedangkan kutub negatif air yaitu O akan menarik ion Na+ dari garam, sehingga terdapat garam dalam air dalam bentuk ion-ion bebas. Garam yang dilarutkan ke dalam air, maka partikelnya akan terurai menjadi ion-ion dengan ukurannya kurang dari 1 nanometer. Selain itu, partikel-partikel dari garam tercampur sangat baik ke dalam air. Bagaimana campuran pasir dengan air? Pasir tetap berada dalam padatannya dengan ukuran partikel yaitu lebih dari 100 nanometer dan pasir tidak dapat terlarut dalam air. Inilah mengapa pasir mengendap di bagian bawah air dan termasuk ke dalam campuran heterogen. Jadi kesimpulannya, campuran garam dengan air, campuran susu dengan air, dan campuran gula dengan air termasuk ke dalam campuran homogen karena dapat tercampur secara merata dan tidak memiliki endapan. Sedangkan campuran pasir dan air, kopi dengan air, dan minyak dengan air termasuk ke dalam campuran heterogen karena tidak tercampur secara merata dan memiliki endapan. Terima kasih, mungkin cukup sekian praktik kita saat ini. Sampai jumpa lagi.